Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Santet Sampernyowo part yang ketiga. Jadi part yang ketiga ini merupakan kelanjutan dari part-part yang sebelumnya. Jadi apabila kalian belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Keesokan harinya, sesuai dengan permintaan dari Simba, Ikrar pun kemudian datang. Ikrar datang dengan langkah terburu-buru, hatinya menjadi sangat takut manakala Simba memanggil secara tiba-tiba di pagi hari. Suasana desa berbeda dengan suasana hari-hari biasanya. Kali ini ada kesedihan dan juga keresahan yang tercipta begitu saja saat mengetahui Simba tiba-tiba jatuh sakit. "Mbah, Ikrar udah datang," ucap Ibu Sutini. Ikrar pun langsung mendekatkan diri ke arah Simba. Nyalinya tidak sekuat yang orang-orang kira. Kali ini rasa takutnya kembali tercipta begitu saja saat melihat wajah pucat yang tergambarkan begitu nyata dari sosok Simba. "Ikrar, kamu kerasan nyaman di sini kan?" Ada apa, Mbah? Kenapa wajah Simba pucat?" "Kamu tahu kan, semalam dia datang lagi." "Dia? Maksud Simba siapa?" "Orang yang telah membunuh adikku dan juga membunuh kakakmu." Wajah Ikrar langsung berubah. Raut wajahnya menjadi berbeda saat Simba mengatakan hal yang menyakitkan itu diingatkan kembali. "Maksud Simba Darmain?" "Benar, dia datang dengan pasukan kematiannya." "Siapa mereka, Mbah?" "Kamu belum tahu kisah tentang Tumbas Kelor?" Simba pun meminta kepada Ikrar untuk mengangkat tubuhnya sedikit agar cara bicaranya bisa lebih jelas dan mengena kepada Ikrar. Ikrar pun menuruti perintah dari simbahnya. Tubuh Simba diangkat sedikit agar posisi kepalanya kemudian sedikit lebih tinggi. Tumbas Kelor yang pernah aku ceritakan benar-benar nyata. Para pasukan kematian itu datang tepat kabut tipis menyelimuti seluruh jalanan besar. Lalu suara demi suara aneh terucap dari para pocong itu. "Lalu kau tahu hal yang pernah aku ceritakan terkait ajian tali mongso yang mampu mengikat tubuh seseorang dari kejauhan?" Ikrar kemudian berdiam sejenak. Ia benar-benar mencoba menangkap sedikit demi sedikit kalimat yang dikeluarkan dari mulut Simba yang sudah tidak beraturan itu. Mestinya Ikrar tahu akan kedatangan Darmain untuk kedua kalinya. Namun anehnya, dirinya seperti tertahan akan apa yang telah menjadi jalan untuk pembalasan dendamnya. Sekarang semua akan berjalan seperti semestinya. Barangkali kau tahu siapa yang akan mati berikutnya. Itu adalah akhir dari kutukan santet keluarga ini. Kutukan santet keluarga? Keluarga kita sejak dulu sudah mendapatkan kutukan santet. Dan tanpa sadar Simba ini menangis di depan Ikrar. Dia sebenarnya tidak ingin berterus terang terkait apa yang sudah terjadi kepada pendahulunya tersebut. Namun Ikrar sendiri yang akan melanjutkan dari era sejarah selanjutnya keluarganya itu, yang tidak diketahui akan kejahatan kriminal yang tidak berjejak. Seluruh kematian yang terjadi di pihak keluarganya disebabkan oleh santet yang sangat-sangat mengerikan. Lewat keterangan tersebut, Ikrar pun menjadi paham apa yang semestinya ia lakukan
sebelum korban berikutnya terjatuh lagi. Jika memang akan terjatuh korban lagi, maka targetnya ada dua. Ucap ikrar, Simba hanya mengangguk. Ia paham apa yang akan ataupun apa yang sudah dikatakan oleh ikrar terkait serangan yang akan menyerang targetnya tersebut. Bisa jadi itu adalah Simba dan juga aku. Bukan. Lebih tepatnya, tiga target. Tiga target? Siapa satunya? Arianto, anakku yang paling bungsu. Pak Arianto sendiri belum mengetahui semenjak Simba sedang menjadi target. Namun ia cukup merasakan saat beberapa pertanda yang menggambarkan jika serangan berikutnya adalah serangan yang benar-benar sangat mengerikan. Karena itulah dirinya merasa tidak tenang dan juga tidak nyaman. Pasalnya batinnya masih terhubung dengan ibunya, manakala hal-hal yang terjadi pada ibunya terjadi begitu saja. Bisa jadi dengan hal tersebut semua akan berubah seiring berjalannya waktu. Setelah segala penjelasan telah dijelaskan, ikrar pun memohon pamit. Ia ingin menyiapkan diri agar serangan berikutnya tidak menyebabkan kematian dari pihaknya tersebut. Akhirnya ikrar pun pamit. Kemudian dia pulang. Kini tinggallah Simba sendirian sambil menunggu serangan berikutnya yang mungkin akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Dia telah siap jika serangan tersebut terkena pada dirinya. Karena tubuhnya yang lemah, ajian tali mongso yang berada di dalam tubuhnya sulit dihilangkan begitu saja. Kalaupun dilepaskan, itu pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Dengan jeda waktu yang lama, kemungkinan ada dua hal yang akan terjadi kepada Simba: mati karena sakit atau mati karena santet. Ikrar mengerti apa yang dimaksud dengan Simba terkait rencana penyerangan selanjutnya yang akan menyerang keluarga. Namun dirinya masih belum mengetahui secara jelas siapa yang menjadi target berikutnya dari serangan mematikan tersebut. Dari sudut rumah, Ikrar hanya terdiam diri sambil menatap jendela rumahnya yang sudah lapuk karena dimakan usia. Angin dari luar rumah masuk dan secara perlahan kemudian menusuk tubuh Ikrar. Dari luaran, sayup-sayup suara warga yang sedang mengobrol terdengar sangat jelas. Entah apa yang dipikirkan oleh Ikrar saat itu, pikirnya masih teralihkan oleh Pak Arianto, anak bungsu dari Ibu Suminah atau Simbah Suminah. Kenapa Darmain sangat tertarik dengan Arianto? Lalu Simba bilang kalau Arianto setara ilmu kanuragannya dengan Darmain. Belum lagi dia juga bisa melepaskan diri dari serangan ajian tali mongso. Akan tetapi ketika kematian kakakku Ajis, mengapa dirinya tidak bisa memberikan pertanda atau memberitahu? Sempat dalam diri Ikrar sedikit kecewa terkait apa yang terjadi saat kematian kakaknya itu. Namun memang pada dasarnya ada keterlambatan dalam memberikan pertolongan. Alhasil Pak Ajis tidak bisa diselamatkan saat itu. Terlebih lagi serangan yang menyerang kepada kakaknya tersebut tidak bisa diketahui dan terjadi secara tiba-tiba. Itu artinya jika memang sudah menjadi takdir yang akan diterima oleh Pak Ajis, mungkin Ikrar akan menerimanya dengan lapang dada. Sudah memasuki pukul 1 pagi, Ikrar belum juga menutup matanya. Ia masih sedikit terobsesi dengan kehadiran Arianto sendiri. Selain itu, mungkin dengan adanya Arianto, serangan berikutnya tidak akan pernah terulang untuk kesekian kalinya. Namun bagaimanakah cara dirinya memberitahu kepada Pak Arianto? Bukan masalah komunikasi yang menjadi hal tersulitnya. Namun apakah kekhawatiran ini bisa diterima baik dengan Pak Arianto? Sedangkan kejadiannya belum terjadi, dan itu pun masih bersifat prasangka dan kemungkinan-kemungkinan yang belum mungkin terjadi. Ikrar sudah tidak bisa berpikir lagi. Ia pun segera memasuki kamar. Namun sebelum itu, ia menatap wajah foto sang kakak yang tertempel di dinding. "Mas, aku akan membalaskan dendam untukmu. Jadi tenanglah untuk selama-lamanya. Biar Arianto yang akan membunuh Darmain."
Kata-kata itu mungkin akan menjadi motivasi bagi Ikrar yang setiap harinya dilanda kesepian. Hidupnya menjadi berantakan semenjak kakaknya meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Hari-harinya hanya dipenuhi oleh bayangan sosok Darmain yang dirumorkan sangat mengerikan dan juga mampu hidup lebih dari kadar manusia normal oleh sebab ilmu yang ia pelajari. Selain itu, yang ditakutkan oleh sosok Darmain adalah dia memiliki ajian tali mongso yang mampu mengikat seseorang dari jarak jauh. Selain diikat, orang tersebut juga bisa dikendalikan. Hal ini pernah terjadi kepada istri dari Pak Suryo dalam kisah santet Tumpes Kelor. Masih banyak ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Darmain yang belum diketahui. Salah satunya adalah dengan memanggil para pocong dalam sekejap, mengendalikan para belis atau setan, menyiksa seseorang dalam mimpi, dan masih banyak yang lainnya. Hal inilah yang menjadi peringatan bagi Ikrar agar dirinya ini tidak menantang Darmain seorang diri. Menantang Darmain seorang diri ya sama halnya menyetor nyawa atau memberikan nyawa secara percuma-cuma. Walaupun Ikrar memiliki keistimewaan yang mampu mengetahui kapan serangan akan datang atau kedatangan dari sosok-sosok yang tidak dikenalnya, namun dibanding dengan kemampuan Darmain ya Ikrar hanyalah sebatas umpan yang tidak memiliki kemampuan apapun. Oleh sebab itu Simba Marsina sangat melarang kepada Ikrar untuk membalaskan dendamnya kepada Darmain karena hanya Ariantola yang mampu untuk menumpaskan kejahatan dari Darmain sendiri. Langkah Ikrar terus berjalan menuju kamar, namun ada yang aneh dari balik lorong rumah Ikrar yang kebetulan lampunya redup tidak bercahaya. Ia melihat ada bayangan putih yang sedang menggerak-gerakkan kepalanya yang dilapisi oleh kain berwarna putih. Bukan hanya hal itu saja, di sepanjang lantai menuju sosok bayangan putih itu, Ikrar ini melihat lemah layat atau tanah kuburan serta beberapa hewan kecil yang menjijikan sedang bergerak-gerak sambil mencari arah untuk keluar. Hewan kecil itu adalah ratusan belatung. Namun yang menjadi sorotan dari Ikrar sendiri adalah sosok putih yang berada di hadapannya kini kian bertambah di setiap menitnya. Ikrar tahu yang di hadapannya bukanlah penunggu atau penghuni yang berasal dari rumahnya. Itu semua melainkan mereka semua adalah kiriman yang mungkin saja masih ada kaitannya dengan tragedi yang menimpa Simbah Sumina. Dari banyaknya sosok pocong yang berdiri di hadapan Ikrar, tiba-tiba kabut keluar dalam hitungan detik dan membanjiri seluruh ruangan yang ada di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, tubuh Ikrar langsung ambruk seperti orang yang disuruh menunduk secara paksa. Kepalanya menyentuh lantai dengan keras, lutut dan tangannya menahan kerasnya tekanan yang diberikan oleh energi tersebut. Seseorang sepertinya sudah datang dari balik kabut dan puluhan pocong yang berada di rumahnya. Ikrar mengangkat paksa dagunya, entah mengapa. Semakin ia mengangkat dagunya, tekanan itu semakin besar, hingga membuat kepalanya kesakitan dan urat-urat lehernya terlihat sangat jelas. "Hei, kowe sopo? Kamu siapa?" Ikrar terus menahan energi besar yang membuat tubuhnya tertekan dan membuat perutnya mual. Kepalanya mulai pening, dari hidungnya cairan merah keluar dan menetes ke lantai secara perlahan. Ucul nang aku, lepaskan aku." Tidak ada jawaban sama sekali. Orang yang berada di balik kabut itu hanya terdiam sambil menggerak-gerakkan jarinya seperti memberikan tanda tertentu. Dan tiba-tiba, ruangan berubah menjadi seperti sesuatu yang tidak pernah dikenali oleh Ikrar sebelumnya. Tubuhnya tertempel penuh di sebuah kayu besar dengan rantai yang melilit di setiap tubuhnya hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Bersama dengan itu, Ikrar diperlihatkan dengan jelas orang-orang yang nasibnya sama seperti dirinya. Akan tetapi orang-orang tersebut tidak bergerak sama sekali, sepertinya mereka semua sudah meninggal dunia. Anehnya dari masing-masing mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Ikrar melihat seorang wanita dengan perut membesar yang sudah tidak bernyawa.
Lalu ia melihat ada seorang pria yang kulitnya mengelupas seperti tersiram air panas. Dan selain itu, ia juga melihat seseorang yang mengalami luka kecelakaan di setiap tubuhnya. Lalu ada juga seseorang pria yang tubuhnya dipenuhi borok, yang baunya itu sangat menyengat di hidung Ikrar. Ikrar terus mencari tiap orang yang berjejer rapi di hadapannya. Namun dari segala banyak orang yang terikat di kayu yang sama, Ikrar melihat dua orang lagi. Kedua orang itu tidaklah asing dan sangat Ikrar kenali. Yang pertama adalah Ikrar melihat seorang pria dengan kisaran umur kira-kira 40 tahunan. Bentuk tubuhnya yang sedikit kurus dan agak tinggi, lalu di dagunya terdapat sedikit jenggot. Ciri-ciri itu sama seperti orang yang ia kenali, Mas Ajis. Ikrar kemudian meneteskan air matanya ketika dirinya melihat kakaknya yang sedang terikat sama seperti dirinya. Namun tiap kali Ikrar menyaut, Pak Ajis tidak pernah menjawab sedikit pun. Mas, ini aku mas, adikmu mas, Ikrar. Ikrar mencoba untuk memberontak dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya dan berharap rantai yang mengikatnya bisa terlepas. Namun usaha yang ia lakukan hanyalah sia-sia belaka. Lalu yang kedua adalah seorang wanita tua. Ikrar tahu dari warna rambutnya yang sudah berwarna putih dengan posisi rambut yang menghadap ke arah depan. Namun Ikrar masih mendengar sedikit suara dari wanita tua tersebut. Tampaknya wanita tua itu belum sepenuhnya meninggal dunia, seperti beberapa orang lainnya yang sudah tidak berdaya. Simbah. Tiba-tiba wanita tua itu mengangkat secara perlahan wajahnya ke arah orang yang sudah ada di hadapannya. Ikrar, Simbah, seopo ning ini mbah? Krar, ini ajian tali mongso milik Darmain. Ikrar langsung tersentak manakala dirinya mendengar ajian tali mongso yang dimaksud. Betapa tidak terkejutnya dirinya, ternyata ajian tali mongso telah dulu menyerang Simbah. Itu berarti tiap korban yang telah meninggal dunia mereka semua terkena ajian tali mongso yang telah dulu menyerang korbannya. Dan Ikrar baru sadar bahwa tiap korban yang akan menjadi serangan santet tersebut akan terkena ajian yang sama. Bisa dibilang mereka akan disiksa terlebih dahulu di suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Ruangannya terbuka namun seperti berada di sebuah lapangan. Selain itu, langitnya yang berwarna merah menyebabkan atmosfer dari kengerian suasana tersebut benar-benar sangat menggetarkan hati bagi mereka yang memasukinya. Mbah, bagaimana kita bisa keluar, Mbah? Kita tidak akan bisa keluar sebelum ajian ini dihilangkan. Tidak ada cara lain untuk melepaskan ajian tersebut. Yang ia tahu hanya Pak Ariantolah yang dapat melepaskan ajian tersebut. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Simbah berteriak dengan kencang. Mulutnya mengeluarkan banyak darah dan kakinya menjadi bengkak seperti orang yang sedang disiksa secara perlahan. Mbah, Simbah kenapa mbah? Sakit sekali. Wajahnya tiba-tiba memerah, kulitnya mengelupas dan dari mulut dan juga hidungnya keluar darah yang sangat banyak. Ikrar berteriak ketakutan saat melihat Simbah Suminah sudah seperti orang yang sekarat di hadapannya. Simbah, Mbah, Simbah. Ikrar tidak mampu melihat tubuh Simbah yang sudah tidak berbentuk itu. Ia hanya bisa menutup matanya sambil meneteskan air mata. Akan tetapi kini keadaan berubah kembali. Tangan Ikrar sudah bisa digerakkan. Ikrar pun langsung membuka kedua matanya dan melihat kalau dirinya sudah berada di rumahnya lagi. Lalu lantainya sudah penuh dengan darah yang menetes dari hidungnya. Aku wis neng omah. Mau opo? Aku sudah di rumah. Tadi itu apa? Itu artinya ia hanya mengalami mimpi. Namun jika yang terjadi barusan adalah mimpi, mengapa kini tubuhnya terasa sangat menyakitkan? Belum lagi seluruh tubuhnya seperti orang yang baru saja didekap menggunakan rantai yang melilit ke seluruh tubuhnya. Ikrar ini teringat kalau di hadapannya sudah ada puluhan pocong yang berdiri bersama
dengan seseorang yang menamakan dirinya sebagai Darmain. Secara perlahan Ikrar pun mengangkat kepalanya untuk bisa menatap secara jelas apa yang sudah ada di hadapannya. Dan ketika Ikrar menatap ke arah depannya, ternyata di hadapannya sudah tidak ada sosok pocong satupun sama sekali. Bahkan orang asing yang menamakan dirinya sebagai Darmain pun sudah menghilang. Apakah ini mimpi? Atau memang serangan itu akan terjadi? Keesokan harinya, Ikrar menuju ke rumah Simba Sumina untuk memastikan keadaan yang terjadi kepada Simba. Setelah beberapa hari tidak ada kabar mengenai kesehatannya. Dalam diri Ikrar, ia sangat khawatir manakala kejadian semalam tadi merupakan bagian dari serangan yang diarahkan oleh Darmain kepada dirinya dan juga kepada Simba Sumina. Selama dalam perjalanan menuju ke rumah Simba, Ikrar selalu membayangkan wajah dari Darmain yang tidak begitu jelas. Menurut Simba, orang yang berhasil melihat wajah asli Darmain hanyalah Pak Arianto. Ya karena itulah Pak Arianto termasuk dalam buronan dari Darmain sendiri. Bukan hanya karena memang Pak Arianto mengetahui sedikit terkait teka-teki santet tersebut, melainkan dirinya juga mampu melepaskan ajian tali mongso yang kemungkinan masih terjerat di tubuh Simba Sumina. Sampai akhirnya ketika Ikrar telah tiba di rumah Nindya, ia melihat Simba Sumina sedang berjemur di depan halaman rumah. Tatapan matanya sangat sayu dan sedikit kelelahan. Tubuhnya sudah semakin renta tidak berdaya. Luka di bagian kakinya sudah semakin parah. Kini Simba Sumina hanya bisa menatap langit yang cerah sembari menikmati sambaran cahaya sinar matahari ke seluruh tubuhnya. "Mbah, ini Ikrar, Mbah." Simba pun langsung menatap ke arah sumber suara tersebut yang ternyata adalah Ikrar. "Simba sehat kan?" "Alhamdulillah, aku masih sehat, Nak." Mbah, aku mau tanya soal sesuatu. Semalam itu ya?" "Loh, kok Simba tahu?" "Kita berdua memang sudah dijadikan target dari Darmain." "Target?" Simba Sumina langsung menuju ke dalam rumah. Kiranya obrolan sudah semakin sensitif dan sangat privasi. Akhirnya Simba memutuskan untuk masuk ke dalam rumah untuk berbincang dengan leluasa terhadap Ikrar. "Tinggal beberapa hari lagi, aku merasakan nadiku akan terhenti." Simba Sumina merasakan jika waktunya sudah tidak akan lama lagi. Denyutan nadinya sangat terasa jika akan terhenti. Kemudian kedua tangannya yang mulai kaku hanya bisa menyentuh dada bagian kiri sambil mengusap-ngusapnya beberapa kali. "Mbah, jangan bilang begitu, Mbah. Jika kematianku adalah akhir dari kutukan santet ini, aku rela mati. Aku rela menyelamatkan seluruh keturunanku." Ikrar hanya bisa terdiam. Dalam hatinya, Ikrar merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Ikrar merasakan apa yang dirasakan oleh Simba karena dirinya hanyalah korban dari kekejaman santet ini. "Mbah, jika Simba meninggal, siapa yang akan menghentikan Darmain?" Pertanyaan Ikrar membuat Simba meneteskan air mata. Ia tahu jika Simba sangat benar-benar lelah hidup dalam penderitaan yang sudah lama dirasakan olehnya. Selama berpuluh-puluh tahun, Simba ini merasakan kekejaman santet yang membuat dirinya tidak akan pernah lupa akan kejahatan kriminal tidak berjejak itu. "Aku hanya ingin beristirahat." Hanya itu kalimat yang diucapkan oleh Simba saat Ikrar melontarkan pertanyaannya terkait siapa yang akan menghentikan kejahatan dari Darmain. Belum tahu pasti apakah Simba tahu siapa yang akan membunuh Darmain, atau memang Darmain sendiri tidak akan pernah dibunuh oleh siapapun karena ilmu kanuragan yang dimilikinya benar-benar sangat hebat. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Dan part selanjutnya merupakan part keempat yang sekaligus menjadi part terakhir dari kisah santet sambar nyawa ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak kekurangan dalam saya membacakan narasi video kali ini.
mungkin terlalu cepat atau mungkin ya terlalu lambat ataupun tidak jelas. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan juga kelanjutan dari cerita pada kali ini ya teman-teman. Nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel Ngulik Sejarah. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.